Dan ada banyak ya waktu-waktu yang mustajab seorang dikabulkan doanya. Saya bacakan waktu-waktu tersebut. Di antaranya pada hari Jumat. Pada hari Jumat banyak khilaf di kalangan para ulama kapan waktu dikabulkan berdoa tatkala hari Jumat, namun pendapat yang kuat kembali kepada dua waktu. Yang pertama ya karena Nabi mengatakan tentang waktu tersebut, kata Nabi, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa atahu iyyahu wa asyara bi yadihi yuqalliluha. Pada hari Jumat ada suatu waktu tidaklah seorang hamba mengepasi waktu tersebut dan dia dalam kondisi sedang berdiri salat, dia minta kepada Allah sesuatu pun kecuali Allah akan kabulkan. Kemudian Nabi memberi isyarat seakan waktu tersebut sangat sedikit. Waktu tersebut kapan? Saya katakan dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya, dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya'ni fi sa'atil Jum'ah, tentang waktu yang dikabulkan di hari Jumat, hiya ma baina an yajlisal imam ila an tuqdas salat. Waktu tersebut sejak imam duduk ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia duduk, saat itu mulai doa dikabulkan sampai selesai salat Jumat, sampai selesai salat Jumat. Oleh karenanya di situ ada waktu yang sedikit. Bisa jadi misalnya oleh karenanya di antara ketika imam duduk misalnya antara khutbatain, dua khutbah kita boleh berdoa. Demikian juga tatkala kita sedang salat. Bahkan lafal menunjukkan wa huwa qa'imun yusalli. Ketika dia sedang salat, maka seorang tatkala sedang salat Jumat dia fokus berdoa. Karena itu di antara waktu yang dikabulkan. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bahwasanya waktu tersebut kata Nabi SAW, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asar. Carilah waktu tersebut di waktu yang terakhir setelah asar. Itu menjelang maghrib seorang berusaha berdoa. Ini banyak dipraktekkan kalau kita di Masjid Nabawi. Menjelang maghrib maka kita banyak orang mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa kepada Allah karena mereka meyakini. Jadi dalam hari Jumat ada dua waktu yang sangat tepat, yaitu waktu ketika kita sedang salat Jumat, ya, kita berdoa mungkin dalam sujud kita, mungkin dalam ketika kita tasyahud, kita konsentrasi berdoa karena bisa jadi mengepasi waktu tersebut. Atau ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah kita boleh berdoa karena itu waktu mustajab. Yang kedua yaitu setelah salat asar menjelang maghrib, maka di antara waktu yang doa dikabulkan. Kemudian di antara waktu doa dikabulkan adalah sepertiga malam yang terakhir. Hadis yang masyhur ketika Allah Subhanahu wa taala turun kepada di malam sepertiga malam yang terakhir, kemudian Allah mengatakan man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepada aku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa u'tiyah. Barang siapa yang minta kepada aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa aghfirullah. Barang siapa mohon ampun maka akan aku kabulkan. Kemudian di antara waktu yang tepat untuk berdoa ketika terjaga di malam hari. Ya, ketika terjaga di malam hari. Orang terjaga di malam hari, ya, jangan kemudian sibuk lihat HP, ya, jangan sibuk lihat WhatsApp, ya, tapi segera berzikir. Kata Nabi SAW, man ta'ara minal lail, barang siapa terjaga di malam hari, kebangun, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia ucapkan zikir tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarika, lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Setelah dia mengucapkan zikir tersebut, kemudian dia berkata, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a, atau dia berdoa, ustujiba lahu, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawaddaa, kalau dia berwudu wa shalla, kemudian dia salat, qubilat salatuhu, maka dikabulkan salatnya. Ini waktu di antara dikabulkan doa. Kenapa? Ketika seorang langsung dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Wala haula quwata illa billah. Ini mengatakan Allahumma ghfirli. Mau tidur lagi boleh. Atau ya Allah ampuni dosaku. Atau doa yang lain. Tidur lagi silakan. Ketika dia terbangun dia berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau dia mau bangun dia berwudu salatnya diterima. Ini di antara waktu jangan kita lalaikan kalau terjaga di malam hari, ya. Mungkin lagi tidur sama anak kemudian ditendang sama anak kemudian kebangun, segera kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betapa sering kita terjaga di tengah malam, ya. Kemudian di antara waktu dikabulkannya doa, inda iltiqail juyush, ketika bertemunya pasukan perang dalam peperangan, ketika sedang bertempur berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Wahai orang beriman, jika kalian disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara waktu dikabulkan doa adalah
inda nuzulil ghaiz, kata Nabi tatkala turun hujan. Maka seorang tatkala turun hujan, terutama hujannya keras, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara waktu dikabulkan doa adalah tatkala sedang sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa. Di antara waktu dikabulkannya doa adalah seperti yang sedang kita bahas, la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah, tidak ditolak doa antara azan dan iqamat. Ya. Kemudian di antara waktu doa yang dikabulkan yaitu wasaim hina yuftir, yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, Kemudian di antara yang waktu dikabulkannya doa, dakwatul mazlum, ketika seorang sedang dizalimi, dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Di antara waktu dikabulkan doa adalah tatkala malam Lailatul Qadar, ya. Taib, inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu-waktu yang dikabulkan